Berawal dari adu bakat, malah berujung adu debat antar juri. Kalau udah gini kan netizen jadi ikutan panas. Apalagi di tengah ramainya perbincangan itu muncul lagi rumor tentang kutukan juara satu sang idola. Katanya sih, juara pertama yang berhasil meraih gelar pemenang malah perlahan menghilang dari sorotan. Dan kalah tenar dari juara kedua yang justru makin bersinar. Apakah selama ini kutukan itu benar-benar ada? Langsung aja kita spill di Spill the Tea. Jangan pada kaget ya. Gue takutnya Jangan pada kaget karena kita mau langsung kasih surprise. Selamat datang keduanya di Spill the Tea. welcome. Selamat datang di Spill the Tea. Iya. Dea dan Rini. Dea dan Rini. Sehat nih. Yang satunya yang sangat akrab sekali di televisi, kita suka nonton sinetronnya. Yang satunya adalah penyanyi dari satu ajang kontes yang sekarang ini lagi ramai sekali juga dibicarakan. Dari dulu ajangnya ramai dibicarakan, ya kan? Benar. Bener. Oke, kita akan kasih surprise langsung aja buat siapa dulu nih? Buat Rini. Rini ini ada hate comments dari your netizen. Rini silakan baca sendiri. Semua akan menua pada waktunya. Ya betul. Ya emang betul. Memang. Saya bukan vampir. kayak gitu. Gak ada yang bisa bersembunyi dari proses usia. Lah memang. Karena emang iya. Tapi ada kecuali ada yang tidak. Nyata X yang kemarin lagi konser. Ya, Umur segitu tapi masih kenceng banget gak berubah. Mereka tuh lebih tua dari kita loh. Iya loh. Oke, next. Hate comments buat Riana. Silakan dibaca. Kasian banget padahal dulunya cantik pemain sinetron setelah nikah jadi redup. Nah, gimana tuh responnya? Apa ya sebenarnya sih kalau misalnya stop syuting itu memang kemarin dari permintaan dari suamiku sih gitu, karena kan kemarin pas aku syuting tuh lumayan lama banget tuh dari sebelum nikah Kak sampai aku hamil anak ketiga. Iya. Itu 6 tahun aku stripping. Jadi pas hamil anak ketiga itu Udah cukup lah. suamiku bilang kayaknya udah dulu istirahat dulu, urus dulu anaknya. Ya bagus lah suaminya kayak begini Iya. daripada suaminya udah kerja. Iya kan? Lagi pula kan sebenarnya fair juga ya. Kan anak Iya ketiga dong. baru Betul, diminta di istirahat karena sinetronnya juga pas bungkus. Oh. Pas aku hamil. Jadi sebenarnya nggak tepat, maaf. Iya. Sebenarnya nggak tepat dong kalau mereka bilang kamu berhenti gara-gara menikah. Kan sebetulnya Enggak. anak Masih pertama, anak syuting. kedua masih boleh Masih syuting. syuting. Gitu. Oh, sampai anak ketiga. Betul. Rini, di antara ipar kamu nih, siapa orang pertama yang bikin kamu ngerasa welcome banget pas awal kamu ketemu? Ada Sisi Priscilla, Vanessa Persilia, sama Rifat Helmi. Sebenarnya semuanya welcome banget, tapi melihat dari kepribadiannya, kalau Kasih sama Karifat dua-duanya extrovert. Jadi Oke. pas baru kenal lebih welcome. Langsung, iya, warm banget gitu kalau ya. Sasa introvert. Jadi semakin pas awal ya malu-malu gitu, tapi makin kita udah berapa tahun ya 10 tahun ya udah bener-bener Plong aja gitu. aja kayak introvertnya udah nggak ada gitu Iya. ke orang-orang terdekat. Kemudian dari mereka ini yang paling dekat sama kamu siapa? Deket semua sih semuanya kita. deket ya? Apalagi aku, Sasa sama Kak Sisi tuh kita sering jalan bertiga. Bahkan Jevin nggak ikut gitu. Kayak kemarin kita habis spa deh yuk kita yuk. Ya udah gitu. Jadi kita spa bareng atau kita nonton bareng gitu. Jadi aku senang banget aku bisa deket dengan keluarga suami aku kayak aku deket sama keluarga aku gitu. Iya, Jadi, itu penting ya. Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya kayak teman-teman nongkrong gitu ngumpul kayak cerita soal iparnya lah atau mertuanya kayak aduh sorry nggak relate gitu. Karena mertuaku juga take me as a Daughter. her own daughter juga Seperti gitu. anak Iya, lu beruntung loh, nggak semua loh Iya. yang harmonis. Makanya alhamdulillah banget. Tapi kalau ketika kalian lagi quality time itu curhat-curhat lebih kemana tuh curhatnya? Apakah dibatasi ya udah urusan gue sama suami gue ada private-nya nggak mau gue curhatin sama mereka atau ya saking deketnya semuanya juga bisa Semuanya. diobrolin? Oh iya. Semuanya Oke. kalian bisa. Jadi contohnya misalnya lo lagi sebel sama suami lo, Ya bilang. ngadunya ke mereka. Iya. Tapi itu bener. Iya, jadi kan aku punya grup chat yang bertiga Oke. doang. Yang kita ada keluarga doang, yang keluarga inti semuanya. Ada yang cuma aku, Sasa, Kak Sisi doang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Jevin lagi nyebelin gitu, aku chatnya di grup,
sebel banget sama Jevin, dia gini. Ya udah gitu, Oh, kayak so asik tuh. sesantai itu aja. Sesantai itu. Sebelum ke Adea, pengen tahu kalau Aisyah tuh lagi deket sama siapa sih? Kan itu juga banyak dikepoin tuh ya. Nggak tahu. Single ya? Nggak Kenapa tahu. sih dia nggak tahu? Itu dia sambil minum artinya gue tahu banget. Tapi Tahu, sorry, gua tahu, nggak bisa tapi kenal. sorry aku nggak mau ngeluarin apa-apa. I Gini. cannot spill the tea, I'm so sorry. Oke, kita hargai keputusan Rini untuk menjaga rahasia keluarganya. Supaya kamu terbebas dari dosa tersebut. Dikasih lihat aja chat keluarganya. Karena kita penasaran. Nah, Oke. pertanyaan aku untuk kamu, Dea. Kalau kamu cerita, kalau dia kan punya grup ipar-ipar tuh tempat cerita. Kalau kamu biasanya kalau lagi sebel, lagi pengen cerita, Ada yang mau dengan latar belakangan. aduh pedes komentarnya. I don't really care sih actually ya, maksudnya Nggak peduli lah nggak ya. peduli udah lah ya, kayak we have we have our own path already, past is just a past, terus sama aja kayak netizen mau ngomong apa juga aku nggak peduli. Gitu sih. Tapi hubungan sama Mas Anjinya sampai sekarang baik-baik aja atau memang udah Enggak, there's no lost contact, iya. Tapi Jevin sendiri suka ini nggak sih ngerasa, lu jangan bahas-bahas deh. Gue paling sebel banget. Enggak, karena Jevin sama aku itu kan intentionally untuk kayak pacaran tuh sebenarnya enggak pas awal. Karena kan kita kan ikut di salah satu kompetisi juga. Jadi waktu itu ada di ajang kompetisi produser, Jevin salah satunya gitu. Salah satu kontestan, dan di TV itu dia pengen setiap produsernya harus di pairing sama penyanyi. Nah, stasiun TV-nya kontak aku buat ikutan di acara itu. Dan di saat itu aku nggak tahu produser mana nih yang bakal di-pair sama aku. Sampai akhirnya syuting hari pertama, ternyata aku di-pairing sama Jevin. Ya kita tuh kenal aja, terus sebagai partner kerja di kompetisi itu. Sampai akhirnya kita saling mengenal satu sama lain. Kita awalnya partner, terus jadi deket banget as in best friend gitu. Kayak cerita seru-seruan banget. Dia tahu pas aku tahu pasnya dia. Dan ya kita seru-seruan aja sampai akhirnya kita pacaran dan menikah. Jadi kayak I can't say that I am so grateful that I am married my best friend gitu. Sangat gitu. bersyukur menikahi sahabat sendiri ternyata. Bener gitu. Jadi kayak kalau kita ngomongin past malah kita gak ada cemburu. Jadi kayak bahan lucu-lucuan aja. Dia Rini sama Jevin ini pasangan sukses dari hasil skenario televisi ya, perjodohan televisi ya. Sebenarnya gak skenario karena kita bener-bener Peserta kompetisi waktu gitu. itu. Oke Riana, di antara mereka berdua nih ya, siapa yang kira-kira akan melepas masa jandanya duluan? Natasha Rizky kah? Atau Paula Verhoeven kah? Sayang ya. Main-main teropong masa depan lah ya. Kayaknya Natasha Rizky ya. Kayaknya ya. Gue juga. Kita punya berita baru dari
ada artikel nih ya, diisukan punya hubungan dengan Arya Saloka. Paula Verhoeven pengen ngelus dada. Itu gimana, emang benar? Kalau dia lagi deket sama Ari, Sama Arya Saloka? Nggak tahu ya, aku belum denger, malah aku baru denger di sini toh. abis ini ditelepon ya, apa mau kita temenin pas kamu nelfon? Oh, kamu kenal sama Arya Saloka? Arya Saloka sih aku nggak kenal, cuma waktu itu kita sinetronnya kayaknya bareng aja di stasiun yang sama tapi beda judul. Tapi nggak pernah main bareng, Main bareng. sinetron bareng nggak pernah. Nggak. Oh, tapi kalau terawangan gue ya kayaknya kalaupun nanti Paula Verhoeven menikah gitu ya, kayaknya dia udah nggak akan menikah dengan sesama selebriti deh. Menurut Aku gue ya, juga. Menurut aku. Pasti Kalau sampai dia ketemu orang ya. iya. Kayaknya dia mungkin akan bisa terpikat dengan laki-laki yang datang dari bidang yang berbeda gitu. Pengusaha, Pengusaha gitu atau arsit atau apapun itu selain pejabat, iya gitu. Entertainment atau podcaster atau aktor gitu kayaknya beda deh. Benar nggak sih Paula? Rin, di antara alumni Idol ini siapa yang paling kamu tahu beritanya di luar sana? Karena kemarin abis reunian, jadi ya ngobrolnya sama Vishal dan Malini karena Dirli saat itu nggak ada. Oh, habis Gitu. reunian kalian anak-anak Reunian di acaranya. Jadi kita nyanyi bareng gitu. Tapi ini juga ya tempat ramai banget lah ya, kembali lagi ke netizen yang bilang hal ini sekarang punya pribadi itu sombong
Nih ya, sebelum kita minta tamu-tamu kita mencicipi hidangan yang sudah kita siapkan, kita juga ingin mengajak pemirsa setia Spill the Tea untuk mencicipi berita yang lagi rame banget belakangan mengenai juri-juri di ajang pencarian bakat itu. Sekarang rame banget dramanya, kayak nggak putus-putus, tau nggak lo? Pertanyaan kita nih kepada Rini ya, yang telah mengantongi pengalaman gitu. Sebetulnya kalian itu kalau pada masa kamu waktu ada di ajang pencarian bakat itu, kalau dewan juri berdebat, terus dewan juri memberikan komentar kepada kamu di atas panggung, itu dilatih dulu sebelumnya atau memang improvisasi natural terjadi begitu aja, Rin? Kalau zaman aku dulu, komentar sangat natural, jadi nggak ada skrip juga, bener-bener based on apa yang juri lihat saat kontestannya perform gitu. Pernah sakit hati nggak ketika dewan juri membandingkan kamu dengan kontestan lain atau penyanyi lain gitu? Nggak pernah dibandingin sih, Nggak pernah? seingat aku ya. Oke. Jadi memang yang di panggung itu aku ya, aku aja yang dikomentarin tentang performance-nya semuanya. Kan beda banget sama juri-juri sekarang. Tapi kalau menurut gue setuju apa yang dikatakan sama Rini, karena kan gue juga sebagai juri dangdut ya. Tapi kalau untuk sebagai juri tuh sebenarnya kita nggak ada yang diskripin sih. Maksudnya kita diatur lewat telinga gitu ya, atau nanti ada produser yang datang kasih tahu, nanti lo komennya begini, nggak ada. Yang ini isunya akan kita bahas sama Rini, tapi sebelumnya kita mau spill dulu supaya kita sama-sama tahu apa yang kemarin aku tonton yang bikin aku, oh gitu. Nah, sanggahannya Rini jebolan dan ada di juara 1 loh lo. Aku nggak tahu siapa yang mencetuskan kutukan itu, tapi aku ngerasa Kutukan juara 1. Iya, aku ngerasa enggak sih, karena maksudnya aku juga tahu gitu juara 1 dan juara 2 idol siapa-siapa aja dan bagaimana mereka kurang lebih ya bagaimana mereka berkarir di industri musik gitu. Kalau masalah siapa yang lebih terkenal, siapa yang nggak terkenal gitu, itu kan balik lagi ke selera orang-orang juga gitu. Siapa yang lebih suka lagunya siapa gitu. Jadi aku sih ngerasa aku menjadi juara 1 dan masih ada sampai sekarang itu juga bukan cuma faktor luck aja, tapi lebih ke kemauan dan usaha yang sudah banyak sekali aku lakukan yang mungkin netizen nggak tahu untuk sampai ada di titik sekarang. Nah, kita kan juga nggak tahu apakah apa saja yang udah juara 1 idol lakukan, juara-juara yang lainnya lakukan untuk dia bisa tetap bertahan. Atau mungkin in the meantime mereka mikir, gue shift aja, gue nggak mau nyanyi lagi. Bisa jadi. Siapa yang tahu gitu. Bisa jadi dan itu sebetulnya juga adalah hak dia sebagai seorang penyanyi. Iya, gitu. Menurut kamu apa sih yang perlu atau luput dilakukan oleh banyak orang ketika mereka udah mengalami momentum kemenangan, terus ya udah gitu? Kalau berdasarkan pengalaman aku ngerasa ajang kompetisi itu terkenalnya instan. Iya, terkenalnya instan. Rata-rata semua peserta, termasuk aku saat itu, aku nggak tahu aku maunya apa setelah ini. Terus udah terlena aja dengan eksistensi yang spotlight yang langsung. Terus From nobody to somebody. iya, from zero to hero gitu kan. Terus dengan manajemen yang udah langsung ada, label udah langsung ada, kayak kita di drive untuk menjadi seperti ini gitu. Hal-hal itu yang bikin terlena sebenarnya tanpa si artisnya, tanpa dia mencari tahu dulu sebenarnya dia mau positioning dia untuk menjadi seorang musisi itu mau seperti apa, penyanyi yang seperti apa gitu. Karena aku awal selesai idol juga aku nggak tahu mau jadi apa. Sebenarnya kayak aku ngikut aja kata label ini ya udah, lagunya ini ya udah, sampai akhirnya 7 tahun berkarya. Aku mulai 7 tahun aku baru tahu kayak oke, aku mau ada di jalur R&B. Aku pengen denger dia dulu. Ya. Menurut kamu sudah hidup dengan otentik apa enggak sekarang? Di mata penggemar kamu, mereka merindukan kamu di layar kaca. Tapi ini adalah pilihan hidup kamu. Jadi kita harus fair dong, kita tanya sama dia. Menurut lu udah hidup otentik nggak sekarang? Yes, aku sih sekarang ngejalanin aja yang emang ya udah ini jalan hidupku, ini takdirku. Maksudnya kayak aku sudah pernah maksudnya
gila kerja yang nonstop berbulan-bulan. Kalau dulu zaman FTV itu kan kayak bisa seminggu di Bali, seminggu di Jogja, itu bisa menghabiskan waktu banget. Dan menurut aku itu aku cocok banget di situ karena aku introvert banget kan. Aku tuh nggak banyak bersosial, aku tuh nggak pernah yang nongkrong sama temen, kafe ngobrol gitu, aku nggak pernah. Aku benar-benar mendingan aku syuting deh gitu. Jadi aku tuh kayak kerja aja. Jadi 2-3 hari menurut aku libur syuting aja tuh aku udah nggak bisa nih, karena aku suka banget syuting. Apalagi waktu syuting FTV itu kan bisa keluar kota, yang explore daerah-daerah yang kayaknya kalau nggak syuting aku nggak mungkin bisa nyampe ke sana deh. Jadi sekarang kayaknya cukup ya gitu. Jadi memang ya sudah, aku menjalankan peranku sebagai seorang istri, seorang ibu gitu sih. Tapi yang hebatnya dari Rini dan Riana ini, mereka tuh jauh dari gossip ya, kayaknya happy terus. Ada artikel yang bilang Langgang, Javin, Julian, dan Rini Wulandari jauh dari gossip. Yeay, apa sih rahasianya, Rin? Klise ya nanyanya. Rahasianya apa ya? Emang aku sama Javin tuh nggak terlalu suka menghumbar-humbar kehidupan pribadinya kita gitu. Jadi benar-benar sewajarnya aja. Nggak, dan tipenya kita juga kalau misalnya ada media mau ngeliput yang nggak ada hubungannya dengan musik, kita juga nggak mau gitu. Jadi benar-benar dipilih-pilih banget yang memang kita mau, yang kira-kira masih ada related to music, pasti kita mau. Tapi kalau udah nyenggol masalah yang kita mau liburan di shoot lah gitu, atau kayak ulang tahun anak lah, dia udah 8 tahun, dia udah bisa bilang kayak, kalau aku mau post dia di sosmed gitu, di IG story, dia bisa bilang kayak, can I see the picture gitu. Can you delete it? I don't like it. I don't look cool. Dia suka gitu. Jadi kayak cowok dua-duanya. Jadi dia udah bisa yang bilang, kadang dia lagi main piano, aku videoin, mama please don't post it because I don't want to. Di situ ya aku sama dia kan juga makin kayak, oke, kayaknya memang kita harus pisahin mana yang bisa menjadi konsumsi publik, mana yang enggak. Iya. Oke. Di sini juga ada artikel buat Riana nih ya. Yang di rumah masak juga. Masak banget dong, Berarti ini kalian adalah perempuan-perempuan masak ya? masak banget. Kan Kalau ada aku yang mut-mutan deh, tapi ya masih bisa masak. Aku masak sih bisa sehari 3 kali. Oh 3 iya? kali makan anak-anak. Berarti melayani suami banget tuh. Kalau suami justru jarang karena dia suka kerja kan. Jadi di rumahnya tuh ya malam atau ya sekali-sekali aja. Kalau yang anak-anak aku masak banget pagi, sarapan mereka subuh sebelum sekolah. Terus makan siang, makan malam. Makan siang sih biasanya enggak karena udah dapat dari sekolah. Justru kalau di rumah suami yang jago masak, Kak. Masak? Beneran? Dia bisa Nah masak. itu pas lagi ada waktu dia masak pasti enak banget. Iya Benar. kan? Dia lagi pengen masak tuh, ya udah. Justru dia kalau masak tuh yang berat-berat kayak
kepala kakap, padahal dia nggak makan ikan loh. Tapi dia bisa masak. Iya Kak. Ini enak loh serodenya. Lalu kalau Liana kok suami juga masak. Rini. Dia kan, iya. Masak juga? Dia bisa masak, dia bisa masak. Aduh, kalian perempuan-perempuan beruntung kali loh ini. Dapat suami yang bisa masak tuh beruntung Jevin tuh banget. karena kan dia itu suka masak yang tiba-tiba aja, kayak dia ngeliat di sosmed ada makan apa terus, dan dia tuh menurut aku dia bikin telur dadar tuh enak banget. Oh iya? Fiksi cinta. Lu makannya kan pakai Bukan. cinta. Lu makannya pakai Iya. cinta. Lo kalau mau kasih percaya seharusnya lo bawa. Iya, next Jevin next masak, ya, baru next kita bilang, ya. oh iya beneran enak banget dadarnya gitu. Jadi tuh kayak dia bisa berkreasi telur dadar yang tingkat kematangannya menurutku pas gitu. Dan ya dia emang hobi ngulik masakan-masakan baru dan suka kayak misalnya dia udah bangun pagi, dia ke kamar bawain sarapan gitu, jangan masakin. Kayak enaknya gitu. Belum pernah. Belum Dia pernah sih kalau sampai kayak dibawain. Ya gimana orang cuek? Ada yang heboh banget dari Adisti Zara. Ini kenapa sih kemarin gue sempat lihat di sosial media. Jadi dia mengumumkan diri kalau menikah. Bener. Ya selamat dong. Kenapa pusing sekali? Tapi yang menjadi heboh juga itu tuh gara-gara dia tiba-tiba tuh mengundurkan diri dari sinetronnya dia. Ini namanya juga pengantin baru ya. Pasti lagi pengen indahoy berdua-duaan sama suaminya. Apa iya? Coba kita langsung aja baca komentar dari netizen. Ada yang bilang kasihan nih ya yang mau keluar Zara sendiri tapi efeknya ke semua pemain dan khususnya sinetron ini. Tapi Nggak bisa gitu dimengerti juga. Bisa dimengerti gue kalau jadi penggemar Sinetron ini. Gue akan merasa Sebel. marah juga. Gue sebel Kesel. juga kayak lu minta kita dukung ketika sinetron itu baru muncul. Gue udah dukung lu nih, gue udah nonton nih. Tiba-tiba lu putusin gue. Itu kan sama kayak Patah hati ya Kak. sama kayak bertahun-tahun udah dipacarin, tiba-tiba nggak jadi dikawinin. Tiba-tiba deng menenggoy. Iya, dibuatnya. Di film, di sinetronnya dibikin menenggoy, iya kan? Gitu. Nah Riana kalau kejadian kayak gini tuh pernah terjadi nggak sih di masa-masa kamu itu? Dulu itu? Kalau dulu sih ya mungkin ada lah ya mungkin, tapi emang nggak banyak karena kalau dulu banget tuh kayaknya apa ya ada nggak tahu ya kalau kontrak sekarang. Nah kalau kontrak biasanya tuh suka gimana ada sih sebenarnya? kontrak kan, biasanya ada kalau Kalau misalnya mengundurkan kayak diri kita nih sebagai iya, caster ya? kalau misalnya lagi jalan atau apa. Tapi ya itu tergantung lagi mungkin ada nego-nego kontraknya atau apa kita kan nggak tahu ya. Tapi setauku biasanya kalau sinetron suka ada sih. Gitu. Tapi kalau dari yang kejadian sekarang ini, kamu sebagai pemain sinetron gitu ya, kamu wajar gak kalau penonton ini ada rasa kesal gitu? penonton Atau ya udahlah biasa aja nih netizen harus biasa. wajar dong, wajar banget karena kan emang kalau kita lagi bikin sinetron kan emang kita butuh banget disupport sama penonton, sama netizen gitu. Jadi ketika mereka udah jatuh cinta sama ceritanya, sama karakternya, ya terus tiba-tiba si pemeran utamanya ada masalah atau yang lain ya wajar banget. Jadi itu sama aja juga yang pernah terjadi sama Amanda Manopo yang pernah ada di sebuah sinetron hits banget. Bener. 1000 episode ya. Dan deng tiba-tiba ya udah dia juga mengundurkan diri keluar dari ceritanya. Menurut kamu gimana tuh? Maksudnya menurut Riana untuk melihat seorang pemain sinetron artis begitu apakah ya wajar karena mungkin dia ada kebutuhan atau seharusnya jangan gitu dong, lo harus lanjutin. Sebenarnya ada plus minusnya sih kalau menurutku karena kayak berdasarkan Amanda Manopo yang kita dengar dan kita lihat itu kan dia sinetronnya udah sampai 1000 episode dan menurut Amanda itu kalau nggak salah dia mundur itu karena ngerasa ceritanya udah nggak jelas mungkin ya kayak karakternya udah gitu kan. Nah mungkin dari awal dia kontrak dengan cerita yang menurut dia cocok dengan dia, kok kesini ceritanya jadi berubah arah atau segala macam ya mungkin dia ngerasa kecewa di sana atau apa kita kan nggak tahu ya. Jadi menurut aku dibilang sah-sah aja juga nggak juga sih ya Kak, tetap berat juga buat produsernya, buat sinetron dan teman-teman yang lain kan Apalagi pasti harus dipikirin. penggemarnya ya. Benar, kru dan teman-teman pemain yang lain kan pasti juga
pincang ya kalau misalnya nggak ada pemeran utamanya. Pertanyaan, zaman kamu masih main sinetron, biasanya yang membuat kamu tertarik pada saat terlibat dalam sebuah produksi, kekuatan cerita atau Pemain. sutradara, pemain, ekosistem yang terlibat? Iya, semuanya Kak, kalau dulu Oke. kayak kita pasti tahu ceritanya apa, terus karakter kita apa, dan pemainnya siapa aja. Itu sih dulu kayak gitu ya. Terus kalau dulu kayaknya sutradara tuh lumayan berpengaruh ya, kayak dulu banget awal-awal syuting kan sutradara tuh galak-galak banget. Ini videonya dari lagu. Sebelum kita bahas komentarnya, kita kasih konteksnya dulu dong. Video yang lagi rame itu sebetulnya adalah video single kamu yang kapan sih itu, Rin? Baru aku rilis tuh sebenarnya Maret. Itu 2026. 2026. Jadi itu single untuk EP terbaru aku. Judul EP-nya Superstar, lagu itu judulnya Superstar Energy. Oh. Iya, jadi yang rame itu adalah netizen yang mengomentari konten sebenarnya. It's not music video. Aku bikin visualizer juga karena sekarang kan kayaknya udah nggak seperti zaman dulu yang setiap lagu harus ada music videonya. Sekarang tuh macam-macam banget, lo bisa bikin visualizer, lo bisa bikin lirik video. Oh ya udah, aku mau nanya, visualizer tuh apa sih? Visualizer itu kayak music video sebenarnya, tapi lebih simpel aja, kayak kayak tadi. kartu cutnya tuh nggak sedetail music video. Jadi karena masih ada spare time, Bikin konten kalian bikin konten yuk, promo buat lagu ini gitu. Orang-orang mungkin nggak expect aku ke sekiri itu mungkin, atau nggak ngerti, tapi ya udah tiba-tiba rame banget. Oke, makanya ada netizen yang komentarnya kayak gini nih ya, salah satunya. Dia stuck aja di 2007 ternyata. Rin, ini udah Iya, 2026 loh. Oh iya. Aku sejujurnya banyak banget kayak mertuaku gitu, kayak mamanya Jevin tuh sampai kayak sabar ya ini, kayak keluarga aku semua gitu. Dia sampai akunya malah kayak awak banget aja baca komennya gitu. Aku mikir kayak ya udah sih, orang boleh berkomentar, orang boleh suka, boleh nggak suka. Yang nggak suka nggak apa-apa, yang suka thank you gitu. Permainan kita berikutnya yaitu Spill the Games, kartu kejujuran. Silakan dipilih satu, jangan langsung dibuka. Nanti Untuk ada Riana dan abang. Karena
aku nggak takut ditolak. Iya, tapi jujur-jujuran ini lucu-lucuan ya. Iya. Sebelum akhirnya menikah, Heeh. berapa kali lu ditolak? Ditolak sama cowok. Iya, ya masa ditolak sama kantor imigrasi? Ya kan kali Bisa aja apa? kayak lagi project apa gitu ditolak. Nggak pernah ditolak. Sama dong gitu. Jadi Nice. justru orang-orang yang takut ditolak, yang nggak takut ditolak ini nggak pernah ditolak ya? Nggak pernah ditolak. Jangan tanya gue kak, pacaran cuma sekali, abis itu nikah udah 2 Emang bulan. lewat dia makan buk, makan Gak seru hidup gue kak. Lu cicipin lagi. Astaga, Lu belum Diana. cicipin tuh si pastanya itu. Dia saya sampai takut. Kalau bisa ngobrol sama diri sendiri, umur 15 tahun, kamu mau bilang apa? Ngobrol sama diri sendiri yang usianya masih 15 tahun. Aku apa ya, bangga aja sih sama diri aku sendiri kak. Oh. Kayak, I'm proud of you dah gitu aja. Karena 15 Yang lain. Yang Gak ketika seru umurnya kak, hidup gue tuh gak seru. 15 tahun belum dewasa Kak, segitu. 15 Iya, tahun gue tuh di daerah, di Bengkulu. Oh anak di Anak daerah. Dan Putri daerah ini. daerah tuh nggak ada apa-apa kan, maksudnya kayak nggak yang bergaul-bergaul juga, jadi ya sudah 15 tahun itu aku juara 1 di kelas gitu. Oh, makanya Jadi nggak bangga. jadi iya maksudnya nggak aneh-aneh nggak macem-macem, jadi ya udah sih ya hidupnya flat sekali ya kan. Apa yang pernah kamu pendam bertahun-tahun karena takut dikira lemah? Karena kan aku sebenarnya anak paling kecil. Jadi pas aku selesai Idol, aku pindah ke Jakarta. Karena aku dari Medan sebenarnya. Jadi aku pindah ke Jakarta umur 17, itu aku dari si anak manja memaksakan diri untuk mandiri gitu. Tinggal sendiri, ngurus kuliah, kemana-mana semuanya sendiri. Saat itu kayak apapun problematik yang si anak ABG ini yang mencari jati diri, aku nggak pernah cerita ke keluarga aku sendiri. Kayak orang tua aku taunya aku baik-baik aja, padahal mungkin banyak banget babak-babak cerita yang aduh kayak ini berat banget yang gini, tapi ya udah aku berusaha di depan keluarga aku kayak enggak, gue kuat kok, gue kuat gitu. Sampailah akhirnya aku menikah, manja lagi. Karena kayak ketemunya aku tahu banget kalau sebenarnya nggak mandiri nih anak gitu, manja banget, bisa banget yang tempat tidur, terus kayak itu ada botol minum di situ, saya ngambil gitu, kamu bisa begini, udah selimutan, tolong gitu, gitunya. Gue tuh I find it very cute loh kalau pasangan suami istri itu yang bisa menjadi diri mereka ketika mereka berduaan aja. Kan banyak juga suami-suami gitu ya yang di luarnya tuh tahu apa gitu, tapi begitu di rumah ketemu istrinya tuh ya kayak cahaya. Iya gitu juga kan Diana kan. Ada bedanya kalau sama suami. Sama juga kayak suka kalau anak-anak lagi aja berduaan aja suka kayak yang anak kecil bocahnya ada gitu. Manja-manja pengen halus gitu kan. Ini sama sekali minta ditendang. Terima kasih untuk pengalaman kita kali ini. Thank you banget sudah hadir. Seru obrolannya. Kita akan kembali selalu ya ada di Sabtu dan Minggu jam 11.30 hanya di Trans TV. Thank you for watching Spill. Sampai minggu depan.